proses penyelesaian penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Sosial sejauh ini terus dilakukan oleh tim penyidik KPK, tentu dengan mengumpulkan alat bukti, data, dan informasi. Kami memastikan bahwa seluruh data dan informasi akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Tempo ungkap Mensos Juliari temui Jokowi 2 hari sebelum dikerangkeng KPK. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan Budipek. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Ya, nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, nggak dulu-dulu? Bangsa ini agak sakit jadinya ya, karena siapapun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik ya, itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal ya, kawannya kadrun ya, cingkrang dan lain sebagainya, seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan. Padahal kita objektif saja. Saya setuju, selalu saya berlaku prinsip dari dulu ya, dari kapanpun, yaitu siapa yang salah harus segera diperiksa. Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun. Yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini. Bukan kitanya yang lahir, sejak era reformasi lahir. Itu adalah musuh bersama kita, agenda bersama kita untuk memberantasnya. Input kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi khususnya di kala COVID ini termasuk bantuan sosial di Kemensos. Termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan kepada keberadaan saudara Gibran Rakabuming gitu ya. Tentu semua info itu kami akan filter nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan tersebut ada buktinya atau tidak, itu semua akan kami tidak lanjut. Itu yang namanya manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan. Kemana arahnya tuh kalau lewat Sritek misalnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Begitu. Tapi apapun yang terjadi, ya kita tetap dukung KPK untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini, tidak hanya terbatas pada Juliari Batubara. Karena banyak kasus lainnya akhirnya tidak kemana-mana. Ya EKTP misalnya still a big question ya. Lalu juga dulu ada kasus macam-macam sebelum ini ya. Karena itulah mudah-mudahan KPK, mumpung juga tidak banyak yang mereka lakukan OTT-nya, bisa menangani kasus ini dan menelusuri aliran dananya ya, yang mengalir sampai jauh ya. Tempo ungkap Mensos Juliari temui Jokowi 2 hari sebelum dikerangkeng KPK.
Liputan investasi majalah Tempo berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng mengungkapkan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pengusaha dalam kasus korupsi Bansos. Dalam artikel berjudul Upeti Bansos untuk Tim Banteng, Tempo menelusuri sejumlah perusahaan yang ditunjuk langsung dan mendapat lebih dari 1 juta paket. 3 di antaranya adalah PT Anomali Lumbung Arta yang mendapat 1.506 juta paket dengan 1.123 juta paket, dan PT Integra Padma Mandiri yang peroleh 1,5 juta paket, tulis Tempo. Tempo menyebut PT Anomali dan PT Famindo sama berkantor di Gedung Patrajasa Office Tower 17 Suite 1701. Tak hanya menunjuk perusahaan pengadaan paket, Juliari Batubara dan tim khususnya juga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag. 2 anggota staf Kementerian Sosial bercerita, Juliari meminta mereka menghentikan pencairan vendor penyedia tas kain itu. Penyebabnya, tas yang digunakan sebagai wadah oleh Integra Padma Mandiri itu akan diproduksi oleh PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek. Padahal, semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Menurut 2 anggota staf tersebut, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, ditulis seorang di antaranya. Tempo menuliskan bahwa sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu untuk memproduksi tas pembungkus bahan pokok. Juliari berkilah, penyaluran bantuan sosial sempat terhambat karena pemasok kantong mengalami kendala bahan baku yang harus diimpor. Pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus diimpor, kata Juliari. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sritek sebanyak 10 juta kantong. Dimintai tanggapan, Direktur Utama Sritek Iwan Setiawan Lukmanto tak merespon saat dimintai konfirmasi. Corporate Communication PT Sritek Joyce Citra Dewi mengatakan terjalinnya kerjasama goodie bag ini bermula dari komunikasi dengan Kementerian Sosial. Joy menampik perusahaannya berkomunikasi dengan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, terkait dengan pengadaan tersebut. Tempo menyebut Juliari Batubara sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor 2 hari sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 hari sebelum diterungkuk di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Jumat pagi 4 Desember lalu, tulis Tempo dikutip dari akun Twitternya. Jokowi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus korupsi dana bansos oleh Ahmad Khozinuddin SH, advokat aktivis pejuang khilafah. Setelah temuan investigasi majalah Tempo yang menyebut ada dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam korupsi dan bantuan sosial penanggulangan pandemi COVID-19, tentu publik layak bertanya-tanya, apakah Presiden Jokowi terlibat dalam aib korupsi di tengah pandemi yang sangat memalukan ini? Karena siapapun pasti akan memiliki kesimpulan rekomendasi Gibran terhadap PT Sritek selaku pihak yang ditunjuk untuk mengadakan goodie bag tentulah bukan karena kapasitas pribadinya, namun karena kedudukannya sebagai anak Ki Lurah. Karena itu, patut diselidiki lebih lanjut apakah keputusan penunjukan PT Sritek selaku pihak yang mengadakan goodie bag murni karena intervensi anak Ki Lurah atau ada pengaruh langsung dari Ki Lurah. Sebab agak sulit dipercaya jika pengaruh itu hanya mengandalkan kapasitas seorang Gibran. Meski sesama kader PDIP, Gibran tergolong anak kemarin sore sehingga tak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi Juliari Peter Batubara yang lebih senior darinya. Gibran juga tak menduduki jabatan struktural di PDIP yang karena jabatan itu mampu memberi efek tekanan secara struktural kepada Juliari Peter Batubara, koleganya di PDIP. Semata menjual nama sebagai anak Ki Lurah juga agak sulit dilakukan jika tanpa ada aksi tertentu dari Ki Lurah. Karena itu, KPK selain wajib menindaklanjuti temuan Tempo dengan memanggil Gibran Rakabuming Raka, juga wajib menyelidiki adakah pengaruh Ki Lurah dalam hal ini Presiden Jokowi yang menyebabkan keputusan penunjukan PT Sritek. Hal ini bisa terjadi secara langsung maupun tak langsung menggunakan peran mediator. Lalu bagaimana ceritanya?
kalau sampai Presiden Jokowi juga terlibat dalam korupsi bansos ini? Kita tunggu kisah selanjutnya.